saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Warga berunjuk rasa menuntut pengembalian hutan adat yang dikuasai perusahaan di Desa Rantau Kasai, Rokan Hulu. Seorang tersangka pengedar sabu-sabu di Indragiri Hulu disergap polisi di rumahnya. Bersama tersangka, petugas menyita 18 paket sabu-sabu siap edar. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, warga menggelar aneka lomba permainan unik di Lingga. Jalan poros antar desa rusak parah sehingga aktivitas masyarakat di dua desa terganggu di Kecamatan Bantan, Bengkalis, Riau. Jalan sepanjang 4 km yang sudah disemenisasi hanya 2 km, sementara sisanya masih jalan tanah dipenuhi lubang dan licin. Jalan yang berada di desa Penebal sudah lama rusak sehingga masyarakat kesulitan untuk bepergian. Warga minta supaya pemerintah memperbaiki jalan agar aktivitas dan mobilisasi berjalan lancar. Hampir tiap hari. Ini Pak Rianto, ini sehari-hari kerjanya apa nih? Saya cari ojol. Oh, penampung getah ya? Iya. Getah. Aduh, udah lama sekali. Udah lama ya? Udah lama banget. Tak ada jalan, cuma jalan ini kita. Oh, jalan Bapak cuma jalan ini aja? Kalau apa kita, karena saya sana. Jalan kita cuma di sini. Kalau lewat Bengkalis ya jauh lah. Wah, maksud saya jalan Bengkalis itu Bapak. Bapak. Jauh sekali kalau lewat Bengkalis. Ada lebih kurang 2 jam? Kurang lebih segitu. Kalau Bapak menggunakan jalan ini berapa lama? Kalau menggunakan jalan ini standarnya lah ya. Standarnya biasa setengah jam lebih lah gitu. Kepala Desa Penebal mengatakan, kondisi jalan yang rusak parah yang sudah berlangsung cukup lama mengganggu roda perekonomian masyarakat. Jalan merupakan penghubung dua desa, sehingga masyarakat kesulitan untuk bepergian. Memang jalan Subrantas yang ada di Desa Penebal ini termasuk salah satu jalan lintas kecamatan antara Kecamatan Bengkalis dengan Kecamatan Bantan. Jalan ini terletak di Desa Penebal dan Desa Ulu Pulau. Panjang jalan sekitar 4 km, jadi yang sudah disemenisasi sekitar dalam 2 kilo. Jadi masih ada jalan tanah atau jalan yang rusak itu sekitar lebih kurang 2 kilo. Jadi jalan ini merupakan jalan poros, merupakan sumber ekonomi masyarakat, karena masyarakat Penebal sering mengantar hasil perkebunan atau pertanian ke Desa Bantan. Dan juga masyarakat Bantan Penebal sering melewati karena akses nelayan. Warga berharap pemerintah mengutamakan perbaikan jalan sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Bengkalis, Riau. TNI bersama anggota kelompok tani panen raya buah semangka di area perkebunan Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Panen kali ini menjadi istimewa karena dilakukan di atas lahan eks tambang bauksit yang semula diragukan untuk bisa bercocok tanam. Namun berkat pendampingan dan inovasi pertanian berbasis organik, lahan tersebut kini mampu menghasilkan semangka berkualitas tinggi. Keberhasilan panen ini menjadi bukti bahwa tanah bekas tambang dapat direklamasi dan dimanfaatkan secara produktif. Awalnya ada keraguan menanam di atas lahan bekas tambang. Namun dengan optimis, dengan bibit yang ditanam tumbuh dengan subur hingga menghasilkan semangka yang besar-besar. Ada yang mencapai 12 kg per buah. Uniknya lagi, ini semangka non-biji dan ditanam tanpa pupuk kimia. Semua menggunakan bahan organik sehingga aman dan sehat.
Dari 2 hektar lahan yang ditanami, target awal produksi sekitar 40 ton tampaknya akan terlampaui. Sebagian akan dijual dan sebagian lagi untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis. Untuk sementara kita akan menjual ya Pak Agus ya, tetapi untuk kedepannya ini adalah untuk mendukung program MBG yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Askomlek. Kebetulan memang kita dari TNI mendukung program Bapak Prabowo yaitu makan bergizi gratis, dan buah-buahan ini adalah mungkin salah satu pendukung bahan untuk makanan bergizi tersebut. Dan bagusnya adalah di daerah Tanjung Pinang sendiri tidak perlu mengimpor dari daerah lain gitu. Karena kita di sendiri Karena di sini kita sudah punya sendiri. Program pertanian ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal di Tanjung Pinang, sekaligus menjadi contoh nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, warga menggelar aneka lomba permainan unik di Desa Tanjung Harapan, Lingga, Kepulauan Riau. Berbagai macam permainan yang digelar seperti balap karung, mengambil karet dalam tepung, dan makan kerupuk. Suasana semakin meriah saat sejumlah anak dengan penuh perjuangan berupaya memenangkan lomba. Sorak-sorai warga pecah saat anak-anak berhasil memenangkan pertandingan. Selain anak-anak, lomba juga diikuti emak-emak kian menambah semarak perayaan Hari Sumpah Pemuda. Lomba permainan unik digelar untuk hiburan dan ajang silaturahmi antar warga. Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, diharapkan dapat membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda, jadi kami pemuda Kampung Telek melaksanakan permainan rakyat ya, untuk memeriahkan kampung kami atas dukungan masyarakat sehingga permainan ini dapat terlaksana. Permainan apa aja, Bang? Ini permainan lompat karung, makan kerupuk, paku dalam botol, karet dalam tepung, dan banyak macam permainan lainnya. Pesertanya, Bang? Pesertanya ini dari Kampung Telek, itu Dusun 3. Itu kalangan apa, Bang? Pelajar atau gimana? Kalangan pelajar ada tingkat TK, PAUD, SD, SMP. Kegiatan dan berapa hari gitu? Kegiatan kita 2 hari. Besok malam kita penutupan. Usai kegiatan lomba, warga menggelar pentas seni sebagai hiburan bagi masyarakat. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Melda Juliani pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.